Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Dwi Ramada dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang latihan kondisi fisik. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah metode latihan fisik offering up. Di sini saya akan menjelaskan seperti definisi latihan fisik, komponen-komponen latihan fisik yang terdiri dari kekuatan, kecepatan, daya tahan, kelentukan, dan koordinasi, serta bentuk-bentuk latihannya. Yang pertama, definisi latihan. Latihan adalah suatu proses berlatih yang sistematis, dilakukan secara berulang-ulang, dan kian hari jumlah beban latihannya semakin bertambah. Nah, di sini ada contoh kasus, banyak orang yang menyebut dirinya sedang latihan, namun tidak dilakukan secara berulang-ulang dan beban latihannya tidak bertambah. Orang tersebut itu salah mendefinisikan latihan, karena dalam latihan itu harus ada beban yang bertambah dan dilakukan secara berulang-ulang. Pengertian latihan kondisi fisik. Latihan kondisi fisik adalah proses memperkembangkan kemampuan aktivitas gerak jasmani yang dilakukan secara sistematis dan ditingkatkan secara progresif untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat kebugaran jasmani agar tercapai kemampuan kerja fisik yang optimal. Dalam latihan kondisi fisik, ada penunjang-penunjang latihannya. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan atau strength adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan tegangan terhadap suatu beban. Kekuatan juga merupakan unsur yang sangat penting dalam aktivitas olahraga, karena kekuatan merupakan daya penggerak dan pencegah cedera. Jadi, otomatis kalau kalian mempunyai otot yang kuat sering dilatih, itu bakal meminimalisir cedera, bahkan mencegah cedera itu terjadi dalam latihan-latihan yang kalian lakukan. Selain itu juga kekuatan memainkan peranan penting dalam komponen-komponen latihan fisik lainnya, seperti power. Power merupakan gabungan dari kekuatan dan kecepatan. Kelincahan. Kelincahan merupakan gabungan dari kecepatan, power, dan keseimbangan. Dan yang terakhir itu kecepatan. Kecepatan itu gabungan dari power dan koordinasi. Kontraksi otot dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, isometrik, yang kedua, isotonik, yang ketiga, isokinetik. Yang pertama, kontraksi isometrik atau kontraksi statis, yaitu kontraksi sekelompok otot mengangkat atau mendorong beban yang tidak bisa digerakkan tanpa ada pemanjangan atau pemendekan otot. Contohnya itu seperti mendorong atau mengangkat pohon yang dia tidak bisa bergerak bendanya. Contoh latihannya itu seperti posisi setengah push up. Dia tidak ada pemanjangan atau pemendekan otot, namun ototnya tetap tegang atau kontraksi. Ya, itu contoh dari latihan isometrik. Kontraksi isotonik atau kontraksi dinamis, yaitu kontraksi sekelompok otot yang bergerak dengan cara memanjang atau memendek. Nah, ya, dia seperti ini. Ada kontraksi, dan relaksasi. Contohnya itu seperti ya mengangkat dumbbell, itu ada kontraksinya, ada pemanjangan dan pemendekan. Dan contoh latihannya itu seperti push up. Ada gerakan push up. Tadi kan setengah push up itu nggak ada pemanjangan pemendekan otot. Nah, dalam push up sendiri itu ada pemanjangan dan pemendekan otot yang dinamakan kontraksi isotonik. Yang ketiga, kontraksi isokinetik. Kontraksi isokinetik itu juga bersifat konsentrik, artinya saat berkontraksi otot memendek, tetapi tegangan yang timbul karena memendeknya otot dengan kecepatan kinetik yang tetap adalah maksimal pada semua sudut persendian. Kontraksi isokinetik ini banyak ditemui dalam beberapa cabang olahraga, seperti misalnya gerakan
lengan pada renang gaya bebas. Bentuk-bentuk latihan kekuatan. Yang pertama itu ada yang namanya body weight, latihan body weight, yang dilakukan dengan cara gerakan-gerakan tanpa alat bantu, seperti bukan di gym, alat bantu dengan berat badan. Yang kedua itu body workout dengan alat bantu seperti di gym. Nah, gerakan-gerakannya itu harus menyesuaikan dengan alat apa yang kita pakai saat di gym. Nah, contoh latihan dari body workout yang body weight itu adalah contoh gerakannya seperti plank, push up, sit up, pull up, dan lain sebagainya yang memakai bobot beban tubuh. Yang kedua itu kecepatan atau speed. Kecepatan sangat tergantung dari kekuatan, karena tanpa kekuatan, kecepatan tidak dapat berkembang atau meningkat. Seperti yang tadi saya bilang, kecepatan memainkan peranan penting dalam komponen-komponen latihan yang lainnya. Karena kecepatan itu gabungan dari kekuatan dan koordinasi. Bila seorang atlet ingin mengembangkan atau meningkatkan kecepatannya, maka dia harus mengembangkan kekuatannya dulu. Pada dasarnya, kecepatan itu dapat dibedakan atas dua, yaitu yang pertama kecepatan reaksi dan yang kedua kecepatan aksi. Kecepatan reaksi menurut Jonas dan Krempel tahun 1981 adalah kemampuan untuk menjawab rangsangan akustik, optik, dan rangsangan taktik secara cepat. Yang kedua, kecepatan aksi diartikan sebagai kemampuan di mana bantuan sistem syaraf-syaraf pusat dan otot dapat melakukan gerakan-gerakan dengan waktu seminimal mungkin. Bentuk-bentuk latihan kecepatan itu lari sprint berulang. Yang kedua, latihan plyometrik. Yang ketiga, naik turun tangga. Yang keempat, zigzag dan shuttle run. Zigzag dan shuttle run kan termasuk latihan agility atau kelincahan. Kenapa masuk dalam latihan kecepatan? Karena dalam kelincahan itu harus ada kecepatan. Kelincahan itu merupakan gabungan dari kecepatan, power, dan keseimbangan. Yang ketiga, daya tahan atau endurance. Daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk kerja atau beraktivitas dalam waktu yang relatif lama. Terbagi menjadi dua, daya tahan otot dan daya tahan kardiorespiratori. Daya tahan otot adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan ototnya untuk berkontraksi secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama dengan beban tertentu, seperti mengangkat itu. Sedangkan daya tahan kardiorespiratori adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, paru, dan peredaran darahnya secara efektif untuk menjalankan kerja secara terus-menerus yang melibatkan kontraksi sejumlah otot-otot dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama. Daya tahan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu daya tahan umum dan daya tahan otot. Daya tahan umum, kemampuan organisme tubuh menghadapi atau mengatasi kelelahan akibat gerakan-gerakan yang lebih banyak melibatkan kelompok-kelompok otot besar seperti lari jarak jauh. Dan daya tahan lokal, kemampuan sekelompok otot kecil dalam mengatasi kelelahan yang ditimbulkan akibat pembebanan yang relatif lama, seperti kerja tangan pada olahraga tinju. Bentuk-bentuk latihan daya tahan. Yang pertama itu fartlek. Fartlek itu latihan dengan variasi kecepatan dari yang pelan, sedang, dan ke sprint. Yang kedua itu maraton, lari jarak jauh. Yang ketiga jogging. Yang keempat skipping. Yang kelima bersepeda. Dan yang keenam renang. Kelentukan atau fleksibilitas.
Kelentukan adalah kemampuan seseorang untuk dapat melakukan gerakan dengan ruang gerak seluas-luasnya dalam persendian. Faktor utama dari kelentukan itu adalah bentuk sendi, elastisitas otot, dan ligamen. Kelentukan dapat dikembangkan melalui latihan peregangan atau stretching. Modelnya terdiri atas peregangan dinamis, peregangan statis, peregangan pasif, dan peregangan kontraksi. Peregangan dinamis itu peregangan yang dilakukan dengan menggerakkan tubuh atau anggota tubuh secara berirama dan gerakan. Seperti contoh gerakannya itu seperti ini. Ya, dia bergerak dan ada iramanya. Sedangkan peregangan statis itu meregangkan sekelompok otot secara perlahan-lahan sampai titik rasa sakit, dan dipertahankan selama 8 sampai 16 detik. Contoh gerakan peregangan statis itu seperti mengangkat kepala seperti ini, tangan kayak ini. Dia tidak melakukan gerakan-gerakan. Yang ketiga itu peregangan pasif. Sama seperti peregangan statis, namun pelaksanaannya dengan cara dibantu oleh orang lain. Dan yang terakhir itu peregangan kontraksi. Pelaksanaannya itu sama seperti peregangan pasif, namun orang tersebut berusaha melakukan untuk melawan arah datangnya tekanan. Seperti misalnya contoh atlet sedang melakukan peregangan pasif, memegang ujung kaki dan mencium lutut dengan bantuan didorong oleh temannya. Nah, itu sang atlet yang dibantu itu harus melakukan kontraksi, yaitu melawan arah datangnya tekanan. Yang kelima, koordinasi. Koordinasi merupakan suatu kemampuan yang sangat kompleks karena saling berhubungan dengan kecepatan, kelentukan, dan daya tahan. Kemudian, para ahli membedakan koordinasi atas dua bagian, yaitu koordinasi otot inter dan koordinasi otot intra. Koordinasi otot inter merupakan koordinasi antara otot-otot yang bekerja sama dalam melakukan gerakan. Kerjasama yang dimaksud yaitu kerjasama otot antagonis dan otot agonis dalam suatu proses gerakan yang terarah. Yang kedua, koordinasi otot intra merupakan koordinasi yang terjadi dalam otot. Ini berarti bahwa koordinasi otot intra tidak dapat diamati karena prosesnya terjadi di dalam tubuh manusia. Bagaimana suatu rangsangan dikoordinasikan dalam tubuh yang dapat menimbulkan kontraksi otot. Bentuk latihan dari koordinasi itu sebaiknya melibatkan berbagai variasi gerak dan keterampilan, antara lain, yang pertama, dengan latihan dengan perubahan kecepatan dan irama. Yang kedua, latihan dengan kondisi lapangan yang berubah-ubah. Yang ketiga, kombinasi berbagai latihan senam. Yang terakhir, 4, melakukan gerakan-gerakan yang kompleks pada setiap akhir latihan. Semua latihan membutuhkan proses untuk mendapatkan hasilnya. Contoh, latihan kelentukan bisa terasa dalam jangka harian. Latihan kekuatan dapat dirasakan dalam jangka waktu mingguan. Namun, daya tahan yang paling lama untuk terlihat hasilnya dapat terlihat dalam jangka waktu bulanan. Terima kasih yang telah menonton presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.